Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua mahasiswa Prodi Sistem Farmasi. Kita ketemu lagi di mata kuliah multimedia. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang basic editing video menggunakan Premiere Pro. Premiere yang saya pakai yaitu versi 2019 ya, dan tampilannya seperti ini. Kemudian kalau di tempat teman-teman nggak keluar ya bagian home-nya seperti ini, nggak apa-apa juga ya, karena untuk membuat project baru atau untuk membuka project baru itu juga bisa dilakukan lewat menu file ya. Oke, langsung saja kita yang pertama akan membuat file ya. Klik new project. Kemudian yang biasa diubah-ubah ini pastinya adalah bagian name ya. Bagian name yang ada sini kita bisa menuliskan nama project yang akan kita buat. Contohnya adalah basic editing. Oke. Kemudian location ini juga penting ya, kalau memang teman-teman mau disimpan di folder tertentu, mungkin ya ini bisa teman-teman browse, kemudian cari folder yang diinginkan, kemudian oke ya. Nah, di bawahnya ini ada banyak pengaturan yang biasanya nggak kita ubah-ubah lagi ya, jadi udah dari sananya seperti ini, biasanya udah defaultnya seperti ini. Yang penting untuk diketahui mungkin lebih ke video rendering dan playback ini ya. Jadi kalau teman-teman emang udah punya GPU, ini disarankan pakai yang ada GPU-nya seperti ini ya, karena untuk rendering dan playbacknya dia lebih cepat dibanding yang nggak ada GPU-nya. Oke, kemudian kita oke aja. Oke, baik. Ini adalah tampilan ketika kita sudah membuat project ya. Tapi sekali lagi tampilan ini nggak usah dihafalkan, karena tampilan ini bisa berubah-ubah sesuai sesuai dengan kebutuhan ya. Ini di tampilan editing. Kalau misalkan teman-teman mau ngedit yang atau mau belajar ya di tahapan learning, ini bisa klik yang bagian tampilan learning. Nanti bedanya di sebelah sini ada tutorialnya gitu. Kalau kita mau ngedit lebih ke coloring, nah nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada tambahannya Lumetri Color gitu ya. Kemudian kalau kita mau lebih ke audio contoh, nah nanti di sini ada tampilan audio. Jadi pada intinya tampilannya nggak perlu dihafalin bahwa bagian ini harus sebelah sini sebelah sini, enggak gitu ya. Jadi yang penting teman-teman enakannya aja di sebelah mana gitu. Nah, yang paling penting ya di sini teman-teman bisa bikin atau bisa memasukkan project itu di halaman ini ya, bagian project. Kemudian bagian ini adalah tools-toolsnya yang bisa kita pakai. Kita belum bisa pakai kalau di sini belum ada ya, belum ada isinya. Nah, timeline ini nanti yang akan kita isi sequence di sini. Kemudian nanti di sini adalah tampilannya. Tampilannya ketika kita masukkan sesuatu di timeline. Kemudian di bagian sini ini lebih ke preview ya. Jadi campur aduk sih ya. Jadi kalau yang bagian source no clip ini lebih ke preview, nanti kalau efek control ini ya lebih ke efek-efek yang bisa kita masukkan ke dalam footage video kita ya, atau footage image kita. Kemudian di sini ada audio clip mixer, ini akan keluar kalau memang footage kita punya audio dan lain sebagainya ya. Ini jarang kita pakai, jadi kalau mau di close pun nggak apa-apa. Nah, oke, langsung aja untuk import media ya, yang ada di Premiere. Teman-teman bisa klik file, kemudian import, atau bisa juga lewat klik 2 kali di bagian project basic editing ya.
karena kita tadi kasih namanya basic editing, di sini jadi basic editing ya. Jadi ini adalah nama project kita. Yang jelas ini di jendela project, diklik 2 kali nanti akan masuk ke jendela import kita. Oke. Di sini saya punya beberapa footage ya. Saya akan masukin aja contoh ya, ada mungkin sampai 4 footage plus 1 background musik di sini. Kemudian saya klik open. Kita tunggu proses importnya. Oke. Semua yang kita import nanti akan masuk ke sini ya, jendela projectnya. Dan teman-teman di sini bisa ngeset juga kalau mau lebih besar atau lebih kecil tampilan dari preview objeknya. Bisa juga dalam bentuk list ya, bisa juga nanti dalam bentuk thumbnail seperti ini. Oke, kalau ini lebih ke ada thumbnailnya dan ada judulnya. Jadi memang yang di defaultkan yang seperti ini tampilannya biar kelihatan ya, apalagi video dan ada judulnya. Nah, yang kita maksud di jendela preview di sini adalah ketika kita klik 2 kali source video yang kita punya. Nah, jadi klik 2 kali, nanti di sini ada jendela previewnya. Teman-teman bisa play dulu di sini videonya seperti apa gitu ya. Nanti kalau 2 kali diklik, yang lainnya itu juga akan berubah ke footage yang kita pilih seperti itu. Oke, kalau memang misalkan ya ini udah oke, memang footage yang dicari, teman-teman bisa geser aja ke bagian timeline. Jadi di drag, geser ke bagian timeline. Di timeline sini nantinya akan keluar ya, seperti ini. Di sini bedanya sebelah sini dan sini ya. Kalau ini cuma sekedar preview dari project yang udah kita masukin. Kalau yang di sini ini adalah preview apa yang mau kita buat gitu. Jadi nanti di sini akan ada bisa banyak video ya. Oke. Nah, untuk bisa melakukan editing, ya, teman-teman perlu klik dulu di bagian footage yang diinginkan ya. Contohnya kalau misalkan teman-teman mungkin ada banyak ngasih footage ini ya, nah ada baiknya disesuaikan dulu playheadnya ya. Misalkan saya mau potong, nah saya mau potong dari sini, nah ini bisa disesuaikan playheadnya di detik yang di sini. Kemudian cari toolsnya, ini salah satunya razor tool yang bisa kita pakai buat memotong. Kemudian kita klik di sini ya, disesuaikan dengan playheadnya di sebelah mana. Balikin lagi ke selection tool ya, terus ini kita bisa delete. Kalau udah di delete, ini kita sebenarnya bisa geser gitu ya, atau yang paling cepat adalah di klik kanan ripple delete. Nah, jadi kalau di ripple delete, sequence yang udah ada di sini ini udah otomatis mentok mulainya dari detik ke 0. Seperti itu. Nah, video ini juga bisa kita copy ya, jadi Ctrl C, kemudian playheadnya kita geser dulu ya, kita geser dulu ke area yang kosong, baru kita Ctrl V. Kalau nggak kita geser ya, nanti yang terjadi adalah contohnya saya mau copy dan paste di sebelah sini. Kalau kita paste ya, nah nanti dia kepotong, jadi dia tuh ngedesel di tengah gitu ya. Oke, biar nggak terjadi seperti ini, playheadnya kita geser dulu ke area yang kosong, atau bisa juga teman-teman manfaatin fitur yang ada di sini. Ini kan ada banyak video ya, yang V1, V2, V3 ini artinya adalah video, source video yang kita punya. Dia bentuknya layer-layer gitu ya, semakin tinggi layernya itu yang makin terlihat. Kemudian source audio juga ada banyak, ada audio 1, audio 2, dan audio 3 dan seterusnya ya. Jadi bisa lebih dari 3. Nah, teman-teman bisa fokusin ya di sini. Ini di Ctrl C, sama kayak tadi Ctrl C.
kemudian kita fokusin ini di video 2 ya, ini video 2. Yang video 1 bisa di nonaktifin buat jaga-jaga ya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, videonya udah nggak ketablok bawah ya. Kalau video nggak ketablok bawah, tapi ternyata audionya masih ketablok yang ada di bawah, sehingga kalau mau kopas bisa juga disamain kayak videonya kalau mau nambah video. Nah, jadi ini bisa ke copy bisa ke paste di bagian video dan audio yang kedua, sehingga dia nggak nabrak di video dan audio pertama yang tadi udah kita masukin. Nah, itu untuk copy paste video ya. Tapi kalau teman-teman misalkan masukinnya dari jendela project, terus teman-teman masukin ya di, misalkan saya di video ketiga nih, saya langsung dragnya di video ketiga, ini udah otomatis ya, udah otomatis dia ada di video ketiga dan audio ketiga. Jadi enak aja ya, nggak perlu model kayak copy paste kayak tadi gitu ya, ribet gitu ya. Oke ya, sampai situ itu untuk gimana caranya memotong, caranya copy, dan caranya paste video dan audio.